Oke, baik. Dan dengan mulainya recording, maka kita secara resmi memulai kelas kita pada malam hari ini. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan pada semua yang sudah hadir bersama dengan kita. Puji syukur kita dari berbagai daerah dan dari tempat-tempat yang berjauhan kita bisa ketemu di sini ya. Ada yang dari Jakarta tentunya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari luar negeri, bahkan tadi ada dari Malaysia, di Sabah, ada dari Hong Kong. Ya, dan kita semua bersatu dengan suatu kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan. Dan pada hari ini adalah kelas eksegesis Mazmur. Eksegesis Mazmur, ini adalah silabus yang akan kita ini akan menjadi panduan kira-kira satu semester ke depan apa yang mau kita lakukan di sini ya. Dan silabus ini juga bisa Anda download. Kalau Anda belum tergabung ke dalam WhatsApp group yang sudah saya buat khusus untuk kelas ini, jadi kita ada WhatsApp group juga dan di sana Anda bisa sharing resources, Anda bisa bertanya di luar jam kelas atau pokoknya inilah ya, ada WhatsApp group maka Anda boleh ikut di sana. Dan sepertinya tadi saya lihat sudah ada yang mengirimkan silabus ini di WhatsApp group tadi. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya untuk pada malam hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kau kiranya menolong supaya kami yang akan memulai kelas, kami mempelajari firman-Mu, yaitu secara khusus kitab Mazmur. Engkau yang telah menuliskannya, Roh Kudus-Mu yang menginspirasikan para pemazmur, Engkau yang kiranya juga menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat mengucap syukur sekali lagi, dan kami yakin Engkau akan menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Kitab Mazmur itu adalah salah satu kitab yang sangat terkenal dalam Alkitab. Ya. Jadi rata-rata orang Kristen pasti tahu kitab Mazmur, walaupun orang yang cukup awam sekalipun. Ada kitab-kitab lain yang mungkin jarang didengar orang Kristen yang baru-baru bertobat. Ya, misalnya nabi-nabi kecil, yang mungkin kalau Anda tanya orang Kristen yang belum lama bertobat, ya mungkin dia tidak tahu kitab-kitab seperti ya mungkin Hagai atau Zakaria atau Obaja. Ya, tapi kalau kitab Mazmur, banyak orang Kristen dari awal sudah lumayan tahu lah ya. Biasanya ya diketahui karena dia kitab paling panjang. Kalau kita sembarangan buka Alkitab, langsung saja ya. Dan kitab Mazmur juga letaknya itu agak di tengah gitu. Jadi kalau kita sembarang buka Alkitab itu sering kebukanya Mazmur gitu. Dan dengan demikian ya maka kitab Mazmur itu pasti banyak orang Kristen tahu gitu. Namun tidak banyak orang Kristen yang mempelajari kitab Mazmur dengan seksama. Nah, ini. Dan ini yang mau kita lakukan. Kita mau bukan hanya kita mau menikmati kitab Mazmur, tapi kita juga mau mempelajarinya. Mempelajarinya dengan teliti, dengan menggunakan alat-alat ya, alat-alat penafsiran, alat-alat bahasa asli bagi yang sudah belajar ya. Kalau Anda belum belajar Ibrani, karena kitab Mazmur tentu ditulis dalam bahasa Ibrani ya, karena ada di dalam Perjanjian Lama. Jadi dia ditulis dalam bahasa Ibrani, dan kalau Anda bisa bahasa Ibrani tentu akan ya jauh lebih baik lagi untuk mempelajari kitab Mazmur ini. Ya, kalau Anda belum mempelajari bahasa Ibrani, tidak usah khawatir juga ya. Tentu Anda tetap bisa mempelajari kitab Mazmur. Ya, karena nanti pembahasan ya, karena kelas ini mix artinya kelas ini bercampur antara pendengar kemudian orang-orang yang mengambil SKS, baik itu tingkat undergraduate
maupun tingkat graduate, jadi level strata 1 ataupun strata 2 ke atas, karena ini kelasnya bersifat mix atau bercampur antara semua level. Um, Maka saya mencoba untuk menjelaskan di semua level. Ya, jadi artinya nanti ada hal-hal yang memang untuk semua orang tahu. Ya. Tapi kalau misalnya saya berbicara mengenai katakanlah kata-kata dalam bahasa Ibrani atau lain sebagainya, kalau Anda belum belajar itu nggak usah apa ya, berkecil hati atau tidak usah merasa pusing juga begitu ya. Artinya hal-hal itu ya belum dituntut sih untuk Anda ketahui lah, misalnya kalau untuk ujian misalnya ya, kalau untuk bagi yang ingin mengambil ujian dan lain sebagainya. Ya, tapi ya Anda nikmati saja ya, kalau bisa menambah-nambah sedikit pengetahuan tentang bahasa Ibrani juga nggak apa-apa begitu ya. Tapi ya tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari tanpa melihat bahasa aslinya sekalipun. Oke, jadi kita melihat di sini kitab Mazmur adalah kitab terpanjang dalam Alkitab dan ini di dalamnya ada puji-pujian kepada Tuhan. Ini yang sangat menyolok karena ini memang kitab pujian gitu. Ini adalah kitab pujian. Jadi dalamnya ada puji-pujian pada Tuhan. Bahkan ini disebut sebagai kayak buku himne atau buku lagunya orang Israel, dan juga gereja-gereja awal. Bukan hanya orang Israel, gereja-gereja awal banyak menggunakan kitab Mazmur untuk lagu pujiannya gitu. Namun juga ada hikmat. Ada hikmat, jadi bukan hanya sekedar puji-pujian, tapi ada hikmat. Ingat bahwa Mazmur itu masuk ke dalam wisdom literature. Ya, wisdom literature atau kitab-kitab, kalau di Indonesia kita bilang kitab puisi ya. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris kita sebut wisdom literature ya, atau kitab-kitab puisi. Dan biasa kitab-kitab puisi kita anggap mulai dari Ayub. Ya, jadi Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, kemudian Kidung Agung. Ya. Jadi disebut kitab-kitab puisi. Mazmur termasuk dalam kitab puisi, tapi sebenarnya saya lebih suka memakai istilah wisdom literature. Jadi ini bagian hikmat gitu ya, hikmat di situ. Ya sebenarnya boleh aja sih mau disebut kitab puisi. Kenapa? Karena banyak orang salah sangka, dia kira bahwa cuman 5 kitab puisi ini saja yang mengandung puisi gitu. Sebenarnya enggak ya. Sebenarnya enggak. Kitab nabi-nabi ya, nubuat-nubuat yang ada dalam kitab nabi-nabi itu rata-rata dalam bentuk puisi juga. Nah, nanti kita akan melihat. Ternyata puisi itu sangat penting dalam gaya berkomunikasi orang-orang Israel gitu. Dan ternyata Tuhan lebih penting lagi ya, kalau Israel oke lah, tapi Tuhan banyak menggunakan puisi dalam berkomunikasi dengan manusia gitu. Nah, mungkin kita tidak menyangka berapa banyak di antara kalian yang mungkin trauma dengan puisi dari zaman sekolah. Mungkin Anda disuruh bikin puisi oleh guru mungkin ya, SMP, SMA mungkin. Suruh bikin puisi, suruh bacakan di depan kelas atau apa gitu ya. Nah, lalu Anda jadi trauma dengan puisi begitu. Atau sebagian orang menganggap puisi itu ini feminim. Wah, ya itu buat cewek lah misalnya. Kadang-kadang ada yang berpikir begitu juga. Puisi itu feminim, itu untuk perempuan. Tapi sebenarnya kasih Tuhan, ternyata ya misalnya Daud adalah seorang yang jago berpuisi dan sangat senang berpuisi, dan saya rasa tidak ada seorang pun yang akan menuduh Daud itu feminim gitu. Ya, dia adalah seorang laki-laki yang tulen, seorang pahlawan, seorang jagoan perang gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa Tuhan memakai puisi, oleh karena itu kita harus memahami puisi, puisi yang Tuhan pakai, jenis puisi yang Tuhan pakai. Karena puisi ada banyak sekali, ya, tapi jenis puisi yang Tuhan pakai. Jadi dan terkandung di dalamnya hikmat sebenarnya. Kita kembali ke hikmat. Jadi disebut wisdom literature. Dan ternyata di dalam puisi dan lagu-lagunya
dalam kitab Mazmur ini mengandung banyak pengajaran, ada banyak hikmat di dalamnya. Kadang-kadang kita menganggap hikmat itu di Amsal, karena Amsal kan banyak nasihat. Ya, tentu Amsal itu penuh dengan nasihat, ya, banyak. Setiap barisnya itu boleh dibilang nasihat gitu. Nah, tapi ingat bahwa sebenarnya Amsal dengan Mazmur ini kan ini berdekatan, dan sebenarnya Mazmur juga mengandung banyak sekali hikmat, ada banyak sekali pengajaran di dalamnya. Oke, kemudian selain itu ada juga nubuat-nubuat yang penting. Kitab Mazmur mengandung banyak nubuat, nubuat tentang Mesias, tentang Yesus Kristus. Banyak sekali. Bahkan ada tipe Mazmur yang disebut Messianic Psalms atau Mazmur Mesianik, ya. Jadi Mazmur yang memang menubuatkan tentang Mesias gitu. Dan banyak lagi nubuat-nubuat yang lain. Ada nubuat tentang kerajaan 1000 tahun di dalam Mazmur. Ya. Ada nubuat tentang masa kesusahan, gitu. Jadi ada nubuat-nubuat yang penting sini. Nah, kitab ini sejak zaman dulu sudah menjadi kesukaan banyak orang-orang kudus, dan sangat pantas untuk dipelajari dan dinikmati. Nikmati ya. Kelas ini akan pelajari latar belakang dan struktur kitab Mazmur, lalu menjelaskan tentang pola-pola poetik, ya, pola-pola puisi dalam nas bahasa Ibrani. Lalu akan dilakukan eksegesis terhadap pasal-pasal kunci sebagai perwakilan dari berbagai jenis Mazmur yang ada. Oke, jadi terus terang ini adalah pertama kali saya mengajar mata pelajaran ini. Sebelumnya saya belum pernah mengajar eksegesis Mazmur. Walaupun secara pribadi saya sudah mempelajari Mazmur, ya tentu sudah cukup lama. Tapi untuk mengajarkannya, ya ini baru pertama kali. Salah satu pemicunya juga macam-macam ya. Selama pandemi ini, karena kita masih tengah pandemi gitu. Walaupun puji syukur ya minimal di Jakarta sudah makin menurun, moga-moga menurun terus. Saya kurang tahu di wilayah lain, sepertinya ada beberapa wilayah lain yang masih agak tinggi. Tapi selama pandemi ini saya banyak membaca kitab Mazmur, ya berbarengan dengan yang lain. Dan kitab Mazmur juga menjadi ya selama pandemi ini menjadi hal yang suatu penghiburan yang indah juga ya bagi banyak orang percaya gitu. Nah, jadi akhirnya terbersit juga ide bahwa ini bagus juga untuk diajarkan ya. Selain itu juga memang karena ini pelajaran baru, jadi banyak yang mungkin bisa mengambilnya yang sudah pernah ambil pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, yang pertama sering terpikir adalah bagaimana bisa mengajarkan Mazmur dalam satu semester. Ya, apalagi eksegesis gitu ya, eksegesis. Kalau kita mungkin kita bilang kayak pendahuluan Mazmur atau itu mungkin masih bisa, tapi eksegesis Mazmur kita mau lakukan dalam satu semester. Seringkali saya mengajar kelas-kelas yang lebih pendek, itu kadang-kadang satu semester aja terasa sempit waktunya gitu ya, seperti mengajar eksegesis Roma atau ya misalnya kita di hari Senin kan kita ada eksegesis 1 Korintus yang hanya 16 pasal, dan itu kita bisa pakai satu semester di situ. Nah, Mazmur ini kan tadi sudah kita bilang ini kitab terpanjang, 150 pasal. 150 pasal. Bagaimana kita akan menyelesaikan kitab Mazmur, dan rencana saya adalah kita tidak akan mencoba untuk mengeksegesis semua pasal Mazmur. Ya, itu bukan rencananya begitu, sehingga seperti yang dikatakan sini kita akan mengeksegesis pasal-pasal tertentu, pasal-pasal pilihan. Ya, pasal-pasal pilihan. Jadi pasal-pasal kunci sebagai perwakilan dari berbagai jenis Mazmur yang ada gitu. Jadi kita akan lihat nanti, karena seperti yang saya juga katakan beberapa waktu yang lalu, minggu lalu dalam wisuda GITS, karena GITS baru saja melakukan wisuda juga, saya berkata bahwa mempelajari Alkitab itu adalah pembelajaran seumur hidup gitu ya. Jadi ya selesai dari kelas ini bukan berarti saya sudah selesai, saya sudah paham semuanya tentang Mazmur. Nggak ada istilah begitu ya. Tapi diharapkan kelas ini akan membuka suatu pintu gitu, pintu pembelajaran yang baru bagi Anda untuk bisa
untuk bisa mempelajari Mazmur lebih dalam lagi gitu, yang harus Anda lakukan sendiri gitu, seumur hidup Anda gitu. Ya. Sama seperti semua bagian firman Tuhan yang lain. Ya, bahkan boleh dibilang keseluruhan dari sekolah teologi, kalau Anda masuk sekolah teologi, Anda berada di sana berapa lama? Orang yang undergraduate mungkin ada di sana 4 tahun, 3-4 tahun. Ada yang ambil graduate ya 2 tahun, 3 tahun. Jadi Anda sekian lama di sekolah teologi, apakah setelah selesai Anda berkata, "Oh, saya sudah ya, sudah wisuda, saya sudah mantap, saya sudah tahu semuanya." Ya, saya harap tidak. Tentu bukan, ya. Itu tidak seperti itu karena um, justru di sekolah teologi itu Anda diberikan kunci untuk bagaimana bisa mempelajari lebih dalam lagi sendiri gitu sebenarnya. Anda dikasih kunci dan dikasih landasan, fondasi. Ya. Dikasih fondasi. Nah setelah itu Anda mempelajari terus firman Tuhan setiap hari. Karena memang itu yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Oke, jadi kira-kira itu baik. Dan Noperman angkat tangan, tapi saya mendapatkan dari pengalaman bahwa ini bisa jadi kepencet, jadi karena hari Senin lalu banyak yang kepencet juga. Jadi kalau Anda ingin bertanya, Anda bisa ini ya, ada fitur angkat tangan, Anda tinggal klik nama Anda, di situ ada beberapa opsi di situ, Anda bisa macam-macam, bisa angkat tangan dan lain sebagainya. Dan Noperman mungkin kepencet ini ya. Oke, saya inikan saja. Oke, baik. Dan sekarang buku-buku yang direkomendasikan untuk dibaca antara lain Psalms oleh Peter Stevenson, ini bukunya. Ya, ini bukunya. Ini ditulis oleh Peter Stevenson. Peter Stevenson adalah seorang dosen di Bob Jones University. Ya, Bob Jones University. Jadi buku ini jelas ditulis dari sudut pandang yang percaya Alkitab sepenuhnya. Ya, percaya Alkitab sepenuhnya. Dan menarik karena dalam mempersiapkan kelas ini saya ada membaca beberapa buku juga. Ada satu buku yang tadinya saya mau masukkan sebagai ini ya, sebagai sumber bacaan. Bahkan saya sudah beli buku itu. Saya beli buku itu bentuk elektronik. Judulnya itu ini ya, judulnya adalah penulisnya Bellinger namanya. Jadi Psalms juga. Tapi setelah saya baca ternyata dia ya beda dengan yang Psalms ini ya. Dimana Psalms ini jelas sekali dari awal dia jelas bahwa dia ini sangat percaya Alkitab dan sebagainya. Tapi yang saya baca Bellinger ini padahal reviewnya bagus, ratingnya bagus, tapi dia terlalu banyak mengakomodasi ini pandangan-pandangan liberal. Walaupun dia sendiri tidak liberal gitu ya. Jadi si penulis buku ini Bellinger tidak liberal, tapi dia banyak apa ya kayak segan-segan gitu, segan-segan terhadap pandangan-pandangan liberal dan masih sepertinya pandangan-pandangan liberal ini masih diberikan inilah ya diberikan legitimasi gitu. Jadi saya cukup kecewa juga dengan itu walaupun nggak apa-apa sih ya. Tapi bukan berarti saya nggak senang membacanya. Oke, saya oke aja membaca itu. Cuman ya sayang aja gitu. Ya, jadi ini buku yang bagus untuk dibaca. Salah satunya di perpustakaan Grafe ada dan saya juga sudah kopikan satu untuk di perpustakaan Ritz. Cuman tentu menunggu waktu yang tepat untuk dikirim ke sana ya. Selain itu, nah ini ditulis oleh dosen saya dulu di Amerika, Dr. Thomas Strauss. Ya, jadi dia ada menulis buku tentang Mazmur dan bukunya belum selesai serinya, gitu. Jadi dia baru menulis ini yang buku pertama ini Mazmur 1 sampai 41. Ya, 1 sampai 41 ini dia bahas. Tapi walaupun belum selesai tapi baguslah ya. Kemudian dia ada tulis satu juga, coba saya ambil sebentar.
Oke. Dia ada tulis satu juga, jadi ini Mazmur 119. Jadi ini juga ditulis oleh Dr. Strauss. Jadi untuk satu pasal saja ini. Karena Mazmur 119 adalah Mazmur pasal paling panjang dalam Alkitab. Jadi dia ada tulis satu buku khusus tentang Mazmur 119. Ini juga bisa dibaca. Interpreting the Psalms, Exegetical Handbook oleh Mark Futato. Ya, ini sebenarnya bentuk fisiknya sedang saya sebenarnya mestinya, jadi saya beli tapi saya sudah beli bulan Juni, sampai sekarang belum nyampe gitu dari dari luar negeri gitu ya. Jadi ya, belum bisa ini sih, belum ada di perpus gitu. Nah, Anda bisa juga baca Treasury of David oleh Charles Spurgeon. Treasury of David Charles Spurgeon, keuntungannya adalah ini adalah gratis. Jadi Spurgeon sudah lama meninggal, jadi Treasury of David ini sudah public domain. Anda bisa dapatkan ini di internet di mana-mana, Treasury of David. Jadi itu adalah karyanya Spurgeon, sangat bagus. Dia juga ada banyak, selain dia jelaskan, jadi Charles Spurgeon jelaskan Mazmur pasal per pasal, kemudian dia juga kasih tips-tips untuk pengkhotbah gitu, karena Spurgeon menulis ini untuk para pengkhotbah juga. Jadi dia kasih ini ya, kasih hint-hint gitu, kalau kasih petunjuk ya, kalau khotbah outline-nya kira-kira bisa begini lain sebagainya. Jadi ya, Treasury of David oleh Spurgeon adalah satu karya klasik di sini. Oke, kemudian selain itu ada ini ya, The Poetry of God oleh Kenneth Sheets. Dan Kenneth Sheets ini juga dosen saya dulu waktu saya di Amerika, tapi di Tabernacle. Jadi waktu saya di Tabernacle, saya banyak belajar di bawah ini Kenneth Sheets. Kemudian jadi saya ke Amerika 2 kali. Kali kedua saya di bawah Dr. Strauss gitu. Jadi Kenneth Sheets ini dia di Tabernacle, sedangkan Dr. Strauss dia sudah bikin yang baru ya, punya dia sendiri, Bible Baptist di Connecticut. Dan Kenneth Sheets ini dia adalah seorang yang sangat ahli bahasa Ibrani, jadi saya banyak belajar juga dari dia. Dan ya, dia menulis tentang puisi Ibrani, dan tulisan dia belum pernah dijadikan buku, tapi ada dalam bentuk PDF. Dan itu sudah ada di sistem. Saya tadi lihat kalau tidak salah ada yang sudah memposting juga di WA, karena saya sudah taruh di sistem, jadi sudah di-download dan sudah di-pasting, di-post di WA group. Jadi itu bisa menjadi tugas baca juga salah satu. Dia sekitar 70-an halaman di situ ya, 70-an halaman. Jadi tidak terlalu panjang, tapi itu merupakan penjelasan dasar tentang puisi Ibrani di sini. Oke, Basics of Hebrew Poetry of Samuel Goh, ini juga buku yang sedang saya tunggu-tunggu, tapi belum datang juga, satu paket dengan yang tadi Mark Futato, jadi belum bisa saya masukkan ke perpustakaan karena belum datang. Dan saya heran juga, entah sistem pos di Indonesia ini memang agak sangat-sangat terlambat ya, sangat-sangat terlambat. Sudah 2 bulan lebih saya tunggu-tunggu, nggak nyampe-nyampe juga. Oke, selain itu ada tadi 1, 2B, dan 4 sudah ada di Reach ya. Oke, baik. Oke, kalau sudah ada di Reach, bagus ya. Berarti yang pertama ini sudah ada di Reach ya. Ini penginjil Tommy ini memang ini ya, penanggung jawab di Reach juga. Oke, ya kalau sudah ada berarti saya kelebihan lagi dong, kelebihan nih ya, kelebihan fotokopi. Jadi nanti kalau gitu nanti di grafik 2 saja kalau gitu. Baik. Kemudian ya, di luar dari itu masih ada banyak yang lain yang nanti Anda bisa tanya sama saya. Misalnya ini ya. Ini ada buku juga, The Lord is My Shepherd. Ini tentang Mazmur 23. Jadi ada satu buku khusus Mazmur 23, itu juga ini ya, bisa ya. Jadi ada ini ya.
Pertanyaan dari Heru, apakah buku-buku yang tercantum sudah ada bentuk PDF semuanya? Setahu saya tidak ada. Yang ada bentuk PDF adalah Poetry of God dan Treasury of David. Saya yakin pasti ada. Treasury of David karena tadi saya bilang sudah public domain ya, sudah public domain. Mazmur oleh Matthew Henry, oke, boleh. Boleh ya. Nah, itu sudah diterjemahkan kan? Jadi Mazmur oleh Matthew Henry itu boleh menjadi tugas baca juga. Oke, kemudian objektif mahasiswa yang mengikuti kelas ini diharapkan akan mengenal baik kitab Mazmur, mulai dari latar belakangnya, hingga istilah-istilah khusus yang dipakai di dalamnya. Mahasiswa mampu mengenali, mengapresiasi, dan menafsirkan dengan baik struktur-struktur puisi Ibrani. Mahasiswa mengenal dengan baik dan melakukan eksegesis terhadap pasal-pasal kunci dalam kitab Mazmur, sehingga menguasai doktrin-doktrin yang terkandung di dalamnya. Mahasiswa mengenal jenis-jenis Mazmur yang ada dan dapat mempergunakan prinsip-prinsip eksegesis yang telah dipelajari pada keseluruhan kitab Mazmur. Oke ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Heru C.S. Lewis, Reflections on the Psalms ya. Oke, saya belum pernah baca buku itu. C.S. Lewis, Reflections on the Psalms. Coba nanti kasih lihat saya jadi ya. Maksudnya Anda dapat PDF-nya atau Anda punya ininya, punya bukunya atau apa itu? Ya, ini. Oke, oh ada PDF ya. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat di sini penilaian ya, mid test 35%, nanti final test 35%, laporan baca 10%, karya tulis 20%. Oke, dan mahasiswa tingkat S1 S3 dituntut membuat 2 karya tulis 8 sampai 10 halaman atau digabung satu menjadi 15 sampai 20. Mahasiswa S1 dituntut membuat 1 karya tulis panjang 8 sampai 10 halaman. Nah, karya tulisnya apa? Karya tulisnya ini, lakukan eksegesis atas satu pasal dalam Mazmur dan tuangkan dalam karya tulis. Jadi, Anda bebas untuk memilih untuk karya tulis ini Anda mau mengeksegesis dan menuangkannya dalam bentuk paper ya. Satu pasal Anda pilih, terserah Anda mau pasal apa saja. Jadi Anda boleh pilih ya, ada 150 pilihan ya. 150 pilihan, Anda terserah mau pilih yang mana, Anda eksegesis dan Anda eksegesis dalam bentuk karya tulis gitu. Oke, jadi saya rasa tidak terlalu sulit mestinya. Ya, saya nggak tahu nanti bakal mirip-mirip semua pilihannya atau kita ada berapa orang di sini? Kita ada 27 orang, tapi saya nggak tahu berapa banyak yang ikut sebagai pendengar dan berapa orang yang ikut ini. Coba saya nih ya, saya polling lagi. Sebentar. Ups. Oke, pollingnya adalah A. Kalau misalnya ikut sebagai pendengar saja, jadi Anda tidak mau. Kemarin banyak yang tanya sama saya, apa bedanya pendengar dan sebagainya. Pendengar itu berarti Anda hanya Anda ikut sebagai ini aja. Anda ingin menambah pengetahuan. Gitu ya. Anda tidak mau mendapatkan nilai gitu, atau maksudnya tidak mau dihitung SKS dan sebagainya. Anda hanya mau dengar-dengar saja. Oke, itu nggak masalah. Gitu. Anda nggak harus ikut ujian, Anda nggak harus bikin paper dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi kalau Anda mau ikut untuk mendapatkan nilai dan masuk dalam program pembelajaran di GIS, misalnya Anda mau mengejar setara level S1 atau setara level S2, maka Anda masuk program undergraduate, itu Anda mengambil setara S1, dan program graduate Anda mengambil setara S2 atau bahkan S3. Oke, jadi pencet A kalau Anda ikut sebagai pendengar, pencet B kalau Anda ikut program undergraduate, dan pencet C kalau Anda ikut program graduate. Oke. Baik. Oke. Saya ingin tahu nanti berapa banyak yang bakal bikin paper gitu. Oke ya. Baik.
Oke, baik. Sudah hampir semua, sudah 25 orang menjawab dari 27. Tentu ini tidak termasuk yang di Gids ya. Yang di Gids itu ada berapa orang akhirnya? Ada berapa orang yang ikut Cio di ruang kelas? Halo? Wah, Cio di mana Cio? Fantacio, kok menghilang di ini dia? Apa? Account dia ya? Oke. Terputus sepertinya ini koneksi ke yang di teman-teman yang sedang di Gids di situ. Oke, jadi saya dapatkan dari yang sudah ada sekarang ini. Ini saya publish saja, ada 2 orang yang belum jawab. Ya, di sini ada 11 orang, 44% menjawab A. Ya, 10 orang mengambil program graduate dan 4 orang mengambil program undergraduate. Oke, baik. Jadi minimal ada 14 paper ya. 14 pasal yang dieksegesis, tapi nggak tahu ada yang pilihnya pada sama. Ya, mungkin ada mazmur-mazmur favorit atau nanti beda-beda semua. Gitu. Oke, baik. Jadi itu adalah karya tulis. Kita lihat di sini. Kemudian lihat lagi. Ya. Oke. Tugas baca ya, tugas baca. Mahasiswa dituntut membaca kitab Mazmur minimal 2 kali selama kelas berlangsung. Ya, coba baca 2 kali, nggak masalah. Kalau dianggap panjang, ya panjang sih panjang, tapi nggak panjang-panjang banget sih, gitu ya. Ya, saya tahu ada orang yang Harry Potter dibaca habis satu ini, ya satu minggu berapa hari dibaca habis itu. Padahal itu lebih panjang itu, ya ratusan halaman. Ya. Jadi Mazmur dibaca minimal 2 kali sama kelas berlangsung. Dan untuk ini buku-buku rekomendasi ya S1 300 minimal, S2 400, S3 500. Oke. Oke, ini kok ketutupan ini ya, ketutupan polling saya tadi ya. Gimana cara menghilangkannya ini? Oke, ini dia. Baik. Oke, ada yang mau ditanya mengenai silabus ini, kemudian kalender tugas terutama bagi yang mengambil SKS ya. Anda perlu tahu midtest kira-kira kapan, final test kira-kira kapan. Tadinya mestinya kita punya semacam minggu libur, tapi karena semester Gids tertunda karena PPKM dan juga direncanakan nanti akan ada blok kelas, maka minggu libur terpaksa ditiadakan. Ya, jadi tidak ada minggu libur lagi di tengah semester dan ya kira-kira ini kalender tugas kapan Anda diharapkan untuk melakukan semua ini. Oke, ya bagi yang tidak mengambil SKS mungkin dari tadi tidak begitu relevan, tapi relevan juga sih, relevan juga karena Anda perlu tahu ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita oke, ada pertanyaan sebentar. Kita tunggu dulu. Oke, dan ada 29 orang masuk. Total jumlah halaman The Treasury of David. Wow, banyak sekali. Banyak sekali ya. Saya punya bentuk fisiknya. Saya punya bentuk fisiknya itu tebal. Jadi dia dibagi menjadi 3 volume bahkan. Gitu ya. Jadi ya saya tidak hafal sih berapa banyak gitu ya. Tapi banyak sekali. Ya. Ratusan pasti mungkin ini ya. PDF-nya 749. Ya. Oke, jadi ya fisiknya juga tergantung edisi mana sih. Ya,
Yang saya punya yang ada di Perpus. Ada kok di Perpus ini. Di Perpus Grafe juga saya yakin ada. Ya, jadi Anda boleh boleh cek. Kalau saya nggak salah dia 3 volume. Ya, warnanya hijau-hijau gitu. Ya, Treasury of David di situ. Oke. Baik. Baik, ya. Um, Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lihat sekarang dalam diktat kita. Dan sekali lagi, um, oke, sebentar ada pertanyaan. Ada beberapa mahasiswa Rich yang belum dapat link di email. Oh iya benar. Kayaknya saya agak lupa. Kemarin entah penginjau Tommy atau penginjau Fendi ada kasih tahu saya ada mahasiswa yang perlu link ya. Oke, saya ini. Oke, mungkin saya lupa. Nanti ini deh. Nanti saya masukkan linknya ya. Ya, tapi kalau ketinggalan jangan nggak usah takut karena nanti ada rekamannya itu. Bahkan untuk orang yang internetnya agak lemot, kalau ngikutin live mungkin sering nge-lag atau nge-hang gitu ya. Jadi um, kalau nge-lag atau nge-hang dia akan akan lebih baik Anda lihat rekamannya nanti begitu. Ya, tapi kalau misalnya internet Anda bagus ya oke. Ikut live ini bagus. Oke, penginjau Alexander juga belum ya. Seringkali saya lupa gitu kadang-kadang. Coba nanti saya masukkan. Oke, ya atau ini deh, sebentar kita break sebentar. Kita break sebentar. Sekaligus saya sambil break saya akan coba masukkan beberapa teman yang ini yang katanya ini belum masuk gitu ya. Jadi kita break sekitar 5 menit saat ini karena pas kita selesai membahas silabus segala macam kita mau masuk ke pembahasan kita tentang ini ya tentang masuk ke diktat gitu. Jadi kita break sekarang. Anda boleh ke WC atau lain sebagainya sekitar 5 menit. Oke. Oke. Kita kembali dari break dan coba kita lihat diktat yang sudah saya bagikan. Jadi karena ini online, diktatnya juga bukan dibagikan secara fisik, melainkan dibagikan secara elektronik dalam bentuk file PDF. Silahkan di-download. Sudah ada di account masing-masing. Dan bagi yang kesulitan mencari-cari di account juga, kalau saya tidak salah sudah ditaruh di WhatsApp group. Dan Anda boleh print sendiri kalau Anda mau. Ya. Atau Anda menunggu karena diktat ini masih bisa diperbaharui terus. Ini salah satu keuntungan dan kerugian. Ini ya, keuntungan dan kerugian dari elektronik karena keuntungannya kapan saya ada revisi saya bisa ubah gitu. Atau saya tambahkan lagi kepada diktat ini. Ya kerugiannya adalah ya masih bisa berubah gitu. Jadi itu keuntungan sekaligus kerugian. Oke, jadi coba kita lihat sekarang pendahuluan. Bahkan hari ini masuk dalam pendahuluan ya. Kitab Mazmur, hal-hal umum tentang Kitab Mazmur ini hal-hal mendasar saja. Kitab Mazmur adalah kitab terpanjang dalam Alkitab, tapi juga salah satu kitab favorit. Ya, sepanjang zaman ya, banyak orang percaya yang sangat menyenangi Kitab Mazmur, terutama semakin dewasa seorang percaya. Ya, semakin dewasa dan bukan hanya dewasa rohani ya, dewasa umur juga berpengaruh. Saya masih ingat waktu saya masih pertama-tama percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan itu umur belasan. Jadi saya menjadi yakin akan keselamatan saya um, sekitar umur 11 sampai 12 gitu. Waktu itu mungkin 12 lah kira-kira ya. Saya
menjadi yakin akan keselamatan waktu itu. Uh, dan ya setelah itu saya banyak baca Alkitab. Dan kalau ditanya pada waktu itu, ya mungkin bagian-bagian Alkitab paling favorit saya, tentu mungkin waktu itu bagi saya yang paling favorit adalah bagian-bagian yang ada cerita-ceritanya, gitu. Misalnya bagian sejarah lah, bagian sejarah dalam Alkitab, ya. Misalnya ya kitab Kejadian saya suka, kemudian semua yang ada ceritanya, terutama karena saya laki-laki yang remaja yang saya suka baca perang-perang gitu ya. Saya suka ini yang kayak misalnya kitab Hakim-Hakim yang ada perang-perangnya, kitab Yosua, kitab raja-raja ya. Wah, ntar raja ini perang lawan raja. Saya sangat suka dengan yang begitu-begituan. Um, Tentu saya suka juga dengan Injil dan lain sebagainya ya. Dan walaupun saya membaca Mazmur, tapi di awal-awal waktu saya masih sangat muda, ya masih umur belasan tahun, Mazmur sepertinya ya kayak apa ya, kayak puisi-puisi gitulah ya, kayak menyembah Tuhan ya. Jadi agak abstrak gitu, masih agak abstrak bagi saya waktu itu. Tetapi ya sambil saya bertambah dewasa, baik secara rohani maupun dari segi umur, ya, semakin saya menikmati ini kitab Mazmur ini. Ya, semakin wah ini luar biasa gitu ya, luar biasa. Dan ya ini adalah kitab penyembahan dan doa kepada Tuhan. Ya, kitab penyembahan dan doa kepada Tuhan. Oleh karena itu, ya di dalamnya ada segala aspek kehidupan manusia. Ya, jadi mengapa orang yang semakin dia berumur, seringkali dia semakin menikmati Mazmur karena dia sudah bisa melihat segala pengalaman dia tercermin dalam Mazmur. Ya, kalau seseorang itu masih kecil kayak saya dulu gitu, itu belum merasakan banyak kesusahan, ya. Belum merasakan banyak tantangan mungkin, ya. Atau banyaklah pengalaman hidup ini gitu, ya. Tetapi semua pengalaman hidup itu ada dalam kitab Mazmur, ya, di mana Adam menghadapi mara bahaya, putus asa mungkin ya, sakit dan berseru kepada Tuhan, atau sukacita mengalami kemenangan yang luar biasa, merasakan pimpinan Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu semua ada ya, semua emosi itu, semua pengalaman itu, semua teologi itu ada di dalam kitab Mazmur begitu. Ya, oleh karena itu ketika orang-orang percaya ya membaca Mazmur, ya mereka merasakan resonansi gitu. Resonansi di mana banyak sekali doa-doanya Daud, doa-doanya Salomo atau Asaf atau anak-anak Korah dan lain sebagainya yang cocok sekali gitu. Kok cocok untuk situasi saya dan sangat bagus untuk saya juga begitu. Ya, jadi sehingga ya orang-orang percaya dari abad ke abad, saya yakin dari orang Israel kuno sampai ke abad 21 ini sangat menikmati ya. Kita bisa menikmati kitab Mazmur di sini. Ya, jadi kitab ini bisa dibaca kapan saja dan oleh semua kalangan. Coba. Oke, kemudian kita lihat poin nomor 2. Kitab Mazmur adalah kitab pertama dari bagian Ketubim. Nah, ini sedikit mengingatkan bahwa ini ya, pembagian Alkitab orang Yahudi itu beda dengan pembagian kita. Pembagian kita yang kita pakai hari ini itu mengikuti polanya LXX sebenarnya. Nah, jadi kalau dalam pola LXX, ini saya tuliskan ya, Kejadian sampai Ulangan itu Taurat. Ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Yosua sampai apa? Sampai Tawarik. Ya, itu adalah sejarah. Ya, itu kan beringin ya. Yosua sampai Tawarik itu sejarah.
Kemudian habis itu apa? Bukan sampai Tawarik, malah sampai mana? Bukan sampai Tawarik doang. Sampai habis Tawarik lanjut lagi ya. Ezra, Nehemia, Esther, ya sampai Esther. Ya, sampai Esther. Ya, itu sejarah boleh juga. Ketikannya nggak muncul? Muncul nggak ketikannya? Mestinya merah-merah muncul di samping. Eh, Tidak muncul. Ketikannya nggak muncul ya? Oh, mungkin karena saya belum belum enter ya, belum selesai ya. Kalau begini muncul nggak? Oh, oke. Rupanya dia belum muncul kalau saya belum selesai menulis ya. Menarik juga. Oke, oke, baik. Baik, oke. Kejadian Ulangan Taurat, Yosua sampai Esther itu sejarah. Kemudian tadi kita bilang Ayub sampai Kidung Agung. Itu kita sebut puisi. Puisi ya. Nah, ini belum muncul lagi kan? Belum muncul ya. Baik, kemudian habis itu Yesaya. Yesaya sampai Daniel, ya itu kita sering sebut nabi-nabi besar. Ya, kemudian Hosea sampai Maleaki itu sering kita sebut nabi-nabi kecil. Oke. Baik, ini adalah pembagian kita ya, hari ini banyak ya. Jadi makanya kita bilang Kejadian sampai Maleaki. Tapi kita harus ingat bahwa orang Yahudi tidak membaginya seperti itu. Ya, orang Yahudi membagi menjadi 3 bagian besar yang disebut Tanak. Disebut Tanak. Oke, coba saya ini bukakan di sini saja. Ya. Jadi Tanak. Ya. Oke, kalau ini nggak kelihatan nggak ini? Tanak ya. Mestinya muncul ya, kalau nggak muncul kasih tahu. Tanak ini terdiri dari apa? Taurat, Torah. Ya, Torah itu artinya hukum. Nabium. Ya, kemudian Ketubim. Ya, Ketubim itu artinya tulisan-tulisan. Jadi Taurat itu adalah dari Kejadian sampai dengan ya, Ulangan. Kejadian sampai dengan Ulangan. Nah, Nabium, ya, Nabium itu, oh nggak muncul ya? Kok aneh ya? Jadi sepertinya sistemnya udah berubah nih dibandingkan semester lalu. Jadi di semester lalu saya kalau mengetik itu langsung kelihatan, walaupun saya belum selesai, belum menyelesaikannya gitu. Tapi sepertinya di ini jadi berubah sekarang, di mana saya harus selesai dulu baru kelihatan semua gitu. Nah, ini agak sedikit ini ya, agak sedikit apa? eh Agak sedikit kurang ini. Saya lebih suka sistem yang lama di mana sambil saya tulis ditayangkan semuanya. Oke, ya nggak apa-apa. Ini dengar dulu, nanti habis itu akan muncul semua. Nabium, ya, Nabium itu dia bagi menjadi bukan nabi besar, nabi kecil, tapi nabi awal dan nabi akhir. Ya. Jadi nabi awal itu kayak Yosua dihitung nabi awal. Ya. Kemudian Yosua nabi awal, kemudian Yosua hakim-hakim. Jadi Yosua hakim-hakim, kemudian Samuel dan raja-raja. Ini adalah nabi-nabi awal. Nah, ada 4 ya, 4 nabi-nabi awal. Habis itu nabi-nabi akhir. Nah, nabi-nabi akhir itu adalah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, ya. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, kemudian 12 nabi. 12 nabi itu mereka satu gulungan.
Baru Ketubim. Ketubim itu sisanya. Jadi Mazmur, ya, dimulai dengan Mazmur, ya, kemudian Amsal, dan yang lain-lain termasuk kayak Rut, Daniel juga masuk Ketubim dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi ini mestinya kelihatan ya sekarang. Karena saya sudah klik, saya sudah selesai. Gitu. Jadi agak berubah sistemnya sekarang. Ya. Kayaknya semester lalu sambil saya ngetik langsung kelihatan ya. Oke. Oke, berarti saya harus menyesuaikan. Gimana caranya nih? Ya. Oke, berarti saya harus ketiknya satu baris per baris gitu. Nggak bisa saya langsung ketik banyak-banyak sekaligus. Ya. Oke, nah, jadi Mazmur itu berada di paling pertama dari Ketubim. Nah, paling pertama dari Ketubim sehingga ya, Mazmur itu bisa seringkali mewakili Ketubim. Ya, mewakili Ketubim. Makanya misalnya saya perhatikan di Lukas 24 ayat 44 misalnya. Lukas 24 ayat 44, ini ayat yang terkenal. Jadi Tuhan Yesus berbicara kepada dua murid yang sedang pergi ke Emmaus di sini ya. Dan dia bilang begini, dan dia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan padamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, ini Torah, dan kitab Nabi-Nabi, ini Nabium, dan kitab Mazmur. Ya, kitab Mazmur jadi menjadi semacam perwakilan dari Ketubim. Jadi ketiga divisi di dalam Alkitab Yahudi disebut di sini. Taurat, Nabium, dan Mazmur. Ya. Ketubim maksudnya. Oke, lanjut lagi. Dalam bahasa Inggris, kitab ini disebut Psalms. Psalms. Nah, ini mengambil bahasa Yunani Psalmoi. Psalmoi. Dan ini diambil dari sini, ini adalah judul di dalam LXX. LXX itu apa? LXX itu nama terjemahan perjanjian lama ke dalam bahasa Yunani. Disebut LXX. LXX juga adalah angka dalam huruf Latin itu angka 70. Kayak disebut juga Septuaginta. Ya. Kalau Anda masih ingat L itu apa? L itu 50 ya. X itu 10. Jadi LXX 50 tambah 10 tambah 10. Jadi 70. Pokoknya sebut Septuaginta. Ya, sebut juga LXX. Nah, perjanjian baru juga menyebut kitab ini Psalmoi. Ya, juga menyebutnya Psalmoi. Ini ya. Misalnya, Lukas 20 ayat 42, Kisah Rasul 1 ayat 20, Yakobus 5 ayat 13. Coba saya kasih lihat di sini. Atau yang tadi juga bisa, Lukas 24 ayat 44 di sini. Ya. Inilah yang ini semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Perhatikan di sini ya, kitab Mazmur. Dan bahasa Yunaninya apa? Nah, kan di sini. Hoti itu bahwa harus plerotenai, harus digenapi pantatagegramena, semua yang tertulis entonomomoseos dalam hukum Musa, ya, nomo dari nomos, nomomoseos, kai profetais, ya, dan nabi-nabi, kai salmois. Nah, salmois di sini dalam Mazmur, ya. Jadi namanya adalah Mazmur. Perjanjian baru menyebutnya Psalmois atau Psalms, ya, Psalms. Jadi nama yang dipakai di dalam bahasa Yunani untuk mengacu ke kitab Mazmur ini.
Um, nah, dalam dalam Alkitab Ibrani, kitab ini disebut kitab Tehilim. Ini nama Ibraninya, ya, Tehilim. Dan kata Tehilim sendiri muncul di Mazmur 145, artinya kidung puji-pujian. Ya, jadi bahasa orang Ibrani sebutnya kitab Tehilim, artinya kitab puji-pujian, kitab kidung puji-pujian, gitu ya. Oke, Pak Andi bertanya, apakah ada background atau dasar teologis bagi pengelompokan Taurat, Ketubim, Nabium? Ya itu cara mereka mengelompokkannya aja sih, gitu ya. Uh, ya Taurat kan jelas itu hukum. Torah itu artinya hukum dalam bahasa Ibrani. Torah artinya hukum. Jadi itu Tuhan memberikan hukum. Ya nabi-nabi, ya oke, cukup jelas. Ya. Dan ketubim artinya tulisan-tulisan suci, gitu ya. Jadi ya, ya maksudnya tulisan-tulisan suci. Jadi tulisan-tulisan yang diakui sebagai terinspirasi oleh orang Yahudi, gitu. Kemudian kita melihat lagi bahwa bagaimana dengan di bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia kita sebut ini Mazmur. Mazmur ini dari kata apa begitu? Nah, Mazmur ini sebenarnya asalnya dari bahasa Ibrani juga, yaitu kata Mizmor. Nah, Mizmor, arti Mizmor ini juga semacam kayak lagu begitu ya, ya lagu atau pujian gitu, ya. Yang dia muncul 57 kali dalam Masoretic Text, ya, semuanya dalam kitab Mazmur. Jadi kata Mazmur itu munculnya dalam kitab Mazmur, itulah intinya. Ya. Oke, sebentar, saya lihat ada yang baru bergabung. Saya mute dulu ya supaya suara background tidak ini. Oke, ada pertanyaan dari Effendi dulu. Yang Tehilim itu kelompok kitab Ketubim atau hanya kitab Mazmur? Hanya kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu mereka namanya kitab Tehilim gitu. Orang Yahudi sebut kitab Tehilim. Ya, karena orang Yahudi tentu punya nama mereka sendiri ya, untuk kitab-kitab ini. Kayak misalnya Kejadian itu mereka sebut Bereshit, kitab Bereshit. Gitu. Jadi seringkali orang Ibrani itu memakai kata pertama dari kitab itu menjadi namanya. Jadi kitab Kejadian itu mulai Bereshit. Bereshit itu artinya pada mulanya. Jadi Bereshit, nah makanya mereka sebut kitab Bereshit. Ya, kitab Bereshit, kitab pada mulanya. Cocok juga sih, karena kalau di bahasa Inggris kan Genesis. Genesis itu artinya permulaan atau asal usul. Jadi orang Ibrani sebut kitab Bereshit gitu. Jadi untuk Mazmur mereka sebut Tehilim. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi dari Pak Bernard. Apakah Septuaginta yang pertama kali memberikan pengelompokan ayat per ayat? Bukankah jikalau orang Yahudi cenderung lebih sebagai naratif dan non-stop reading? Ya, jadi untuk PL yang pertama kali ya memberikan pengelompokan ayat per ayat, apakah Septuaginta? Ya. Jadi Septuaginta ini memang masih diperdebatkan juga, karena Septuaginta sendiri diperdebatkan mengenai kapan dia benar-benar eksis, gitu. Kapan dia mulai eksis, gitu ya? Karena teori yang diterima oleh di dunia ini, atau teori dominan lah maksudnya, itu bahwa Septuaginta itu sudah ada 200 tahun sebelum Tuhan Yesus, gitu. Jadi Septuaginta sudah ada sebelum Tuhan Yesus. Ini teori dominan yang rata-rata orang pegang sekarang. Tetapi ya Pak Bernard ini kan dulu kan ini ya kuliah di FEBC ya kalau saya tidak salah, benar. Dan banyak sekali orang-orang terutama dari kaum fundamental ya
yang meragukan teori ini, meragukan teori bahwa uh, Septuaginta ini sudah ada dari 200 tahun sebelum sebelum Tuhan Yesus, gitu ya. Melainkan bisa jadi Septuaginta itu baru ada secara komplit ya setelah Tuhan Yesus selesai dan setelah zaman rasul-rasul dan lain sebagainya, gitu. Jadi itu sendiri masih sedikit kontroversi ya, tapi mengenai itu nanti akan banyak kita bahas di kitab bibliologi tekstual sebenarnya, ya. Oke, nanti kita simpan dulu itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi um, dari Effendi lagi. Mizmor. Mizmor itu akar kata dari kita Mazmur intinya. Ya, Mizmor itu akhirnya menjadi nama di bahasa Indonesia kalau begitu. Ya, jadi bahasa Indonesia lah yang menyebut kitab ini Mazmur gitu. Kalau bahasa Inggris kan sebut Psalms. Nah, kalau Psalms itu berasal dari Yunani, Salmoi tadi, Salmos. Ya. Kalau orang Ibrani sebut Tehillim, kalau kita sebut Mazmur gitu. Mazmur itu, tapi kata Mazmur itu artinya apa gitu kan? Nah, kata Mazmur itu akar katanya adalah dari Ibrani juga, tapi orang Indonesia tentu tidak dapat langsung dari Ibrani, biasa kita dapat dari Arab. Ya, jadi saya sering bilang bahwa bahasa Indonesia terpengaruh oleh bahasa Arab, banyak serapan dari kata Arab, tapi kata-kata Arab ini banyak sekali yang sangat mirip dengan Ibrani, karena memang saudara gitu. Nenek moyangnya saudara, bahasanya juga saudara. Jadi kata-kata Mazmur itu asalnya dari kata Mizmor. Gitu. Ya, itu ada kata yang muncul dalam kitab Mazmur juga. Nah, nanti mungkin saat eksegesis kita akan ketemu. Gitu. Kata Mizmor ini karena muncul 57 kali dalam Masoretic Text. Ya. Oke, kemudian ini saya masih di FND ya. Kata Salmoi dalam kitab Lukas 24:44 merujuk ke kitab Mazmur atau kelompok ketubim. Ya, dia merujuk kepada kitab Mazmur tetapi sebagai perwakilan dari semua ketubim. Jadi kita bilang ujung-ujungnya mengacu pada semua ketubim. Gitu. Walaupun ya istilahnya diwakili oleh Mazmur gitu. Oke, kemudian pertanyaan lagi dari Lawrence. Pak, apakah Mazmur Daud ini yang dipakai bernyanyi pada saat orang Israel beribadah di Bait Allah? Iya, jadi banyak mereka pakai seperti itu. Bahkan nanti kita akan lihat banyak di antara Mazmur ini sengaja ditulis oleh Daud untuk dipakai sebagai nyanyian. Nanti akan ada banyak judul-judul Mazmur, judulnya adalah kepada pemimpin pujian, gitu ya, kepada ini kepala pujian dan lain sebagainya. Jadi banyak memang sengaja ditulis sebagai lagu gitu dari awalnya, gitu ya. Oke, saya lanjut dulu sambil masih kalau ada yang mau tanya. 3, kitab Mazmur adalah kitab yang paling banyak. Oke, ini salah tulis. Paling banyak dikutip maksudnya. Ya. Kitab Mazmur adalah kitab yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Ada yang menghitung bahwa hampir 50% kutipan langsung PL dalam PB adalah dari kitab Mazmur. Nah, tentu untuk menghitung ini tidak gampang ya, maka beda-beda orang bisa beda-beda karena terjadi perdebatan kadang-kadang yang mana yang termasuk kutipan langsung, yang mana yang hanya mengacu sedikit saja gitu ya. Tapi jelas bahwa kitab Mazmur itu banyak sekali dikutip dalam PB, dan itu wajar karena ini kitab yang paling panjang kan. Kitab yang paling panjang, jadi banyak dikutip ya. Perjanjian Baru. Dan itu mengindikasikan bahwa penulis-penulis Perjanjian Baru sangat mengenal kitab Mazmur. Gitu ya, sangat mengenal kitab Mazmur dan mereka banyak mengutipnya, ya. Kitab Mazmur mengandung pasal terpendek sekaligus terpanjang dalam Alkitab, ya, 117, 119. Kitab Mazmur 118 juga disebut-sebut sebagai pasal paling tengah dalam Alkitab. Paling tengah itu maksudnya ya kalau Anda hitung ya, jumlah pasal sebelumnya dengan jumlah pasal setelahnya, katanya dia yang paling tengah gitu. Saya sendiri belum pernah verifikasi. Kalau Anda ada yang mau verifikasi, silakan. Nanti tolong kasih tahu saya, gitu ya, hasilnya benar nggak gitu. Anda hitung jumlah pasal gitu sebelum Mazmur 118 berapa jumlah pasal di Alkitab, dan setelah Mazmur 118
Jumlah pasal dalam Alkitab berapa gitu. Kalau Anda ada yang tertarik melakukannya, silakan Anda hitung, nanti kasih tahu kita semua hasilnya gitu. Tapi ada yang mengatakan demikian. Mazmur 118 adalah pasal paling tengah dalam Alkitab katanya. Gitu. Jadi itu menarik ya, 117, 118, 119 gitu. 3 berderet-deretan kalau benar gitu. Kalau yang terpendek terpanjang sih udah pasti benar. Karena Anda tinggal lihat, Mazmur 117 hanya 2 ayat saja. Mazmur 119 ya panjang sekali. Oke, pertanyaan lagi dari Pak Bernard. Stephen, beberapa kalangan mengatakan Ezra sebagai kompilator pengumpul teks-teks Mazmur. Oke, nanti kita akan bahas itu. Ada ya di ini. Dan ya kalau singkatnya bisa saja. Ya, bisa jadi. Ya. Oke, sekarang kita lihat struktur kitab Mazmur. Struktur kitab Mazmur, satu kitab Mazmur terdiri dari 150 pasal atau Mazmur yang terbagi menjadi 5 jilid. Jadi boleh dibilang kitab Mazmur itu sebenarnya terdiri dari 5 kitab. Atau 5 jilid. Jadi kayak 5 volume. 5 volume. Nah, jadi dia kayak buku berseri gitu. Seri 1, 2, 3, 4, 5. Digabung menjadi satu. Namanya kitab Mazmur. Dan pembagian kelima jilid ini adalah sebagai berikut. Ya, satu, jilid 1 atau volume 1 itu pasal 1 sampai 41. Nanti jilid 2 itu pasal 42 sampai 72. Di sini ya, 1 sampai 41, ya. 42 sampai 72. Jilid 3 adalah 73 sampai 89. Jilid 4 90 sampai 106. Ini yang paling pendek sepertinya. Tapi hampir sama sih. Ini juga sama. 73 sampai 89 juga 16 pasal. Ya, ini juga 16 pasal. Jilid 2 itu 30 pasal. Berarti yang paling panjang apa? Paling panjang ini ya. Jilid 5, 107 sampai 150. Itu 43 pasal ya. Oke, jadi ini ada 5 jilid. Oke, ada suara masuk, suara background. Saya mute dulu. Baik. Coba kita lihat, dan masing-masing jilid ini ada ininya, ada apa ya? Kenapa ada jilid-jilid begini? Nah, kenapa ada jilid-jilid begini? Ini ada hubungan tadi dengan dengan pertanyaannya Pak Bernard ya. Ini ada hubungan dengan kompilator atau pengumpul teks begitu. Jadi itu nanti akan kita lihat waktu kita membahas siapa sih yang menulis Mazmur gitu. Nah, kalau kita lihat siapa yang menulis Mazmur, jawabannya adalah ada beberapa orang yang menulis Mazmur. Jadi kitab Mazmur bukan hanya ditulis oleh satu orang, melainkan oleh banyak pihak. Antara lain Daud, sudah pasti misalnya kita akan lihat Daud. Lalu ada Musa, ada Salomo, ada lain sebagainya. Nah, waktu Mazmur ini ditulis, waktu Daud menulis Mazmur segala macam, itu belum dibukukan rupanya. Belum jadi kayak kitab Mazmur sekarang ini. Ya. Nah, baru belakangan ada orang yang mengumpulkan. Ya, mengumpulkan dan istilahnya ya, menjadikannya buku dengan urutan tertentu gitu. Nah, urutan tertentu. Ya. Dan urutan ini ya akhirnya dia jadikan jilid-jilid seperti ini. Dan dengan adanya 5 jilid, bisa jadi pernah terjadi 5 kali pengumpulan. Jadi kita tidak bisa tahu pasti, tapi jilid 1 misalnya. Jadi jilid 1 coba kita lihat. Ini adalah kumpulan Mazmur Daud. Jadi boleh dibilang semua di Mazmur ini entah Daud yang tulis atau tidak bernama. Yang tidak bernama pun kemungkinan besar Daud yang tulis walaupun tidak bernama. Jadi banyak analisis yang mengatakan jilid 1 ini semuanya adalah Mazmur Daud. Ya, semuanya Mazmur Daud. Jadi bisa jadi ini dikumpulkan, ini adalah kumpulan yang dilakukan pada masa hidupnya Daud atau tidak lama setelah Daud meninggal.
Jadi tidak lama setelah Daud meninggal, ada orang yang kumpulkan mazmur-mazmur dia, kemudian dijilid menjadi satu, ya, atau dikumpulkan. Inilah jadilah jilid satu. Selanjutnya jilid dua, ya. Nah, ini adalah mazmur-mazmur Bani Korah. Ada di antaranya. Gitu. Jadi entah kapan ada orang yang kumpulkan mazmur-mazmur ini dijilid. Ya. Ada juga di jilid 3 dan lain sebagainya. Jilid 4. Nah, belakangan ada yang menggabungkan kelima ini menjadi satu gitu. Jadi siapa yang menggabungkan kelima-limanya menjadi satu, inilah yang bisa jadi adalah Ezra. Salah satu kemungkinan. Ya, bisa jadi adalah Ezra. Karena Ezra salah satu tokoh besar yang hidup memang di akhir-akhir dari masa kanonisasi PL gitu. Karena kanon PL ditutup di Maleakhi, atau Maleakhi itu sekitar 400 tahun sebelum Yesus, dan Ezra hidup sekitar zaman itu. Ezra hidup sekitar 400 tahun sebelum Yesus gitu. Jadi bisa jadi Ezra ya yang memfinalisasi ya jilid-jilid ini semua. Ya, tapi jilid-jilid ini sangat menarik ya karena rupanya jilid-jilid ini sudah diakui oleh para rasul, ya, para rasul. Jadi para rasul mengakuinya. Kita tahu dari mana? Jadi coba kita lihat di sini ya. Saya ini kan. Ya. Bentar. Oke, coba kita lihat. Sudah kelihatan belum ininya? Alkitabnya. Kalau di saya masih muter-muter ini. Kita stop dulu deh. Oke. Mazmur Kisah Rasul 13 ayat 33. Kita lihat sini. Kisah Rasul 13 ayat 33. Ya. Karena kan telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Jadi dikutip benar-benar dari Mazmur nomor 2. Mazmur 2. Gitu. Berarti begini. Berarti pembagian pasal-pasal Mazmur itu sudah ada di zamannya para rasul. Sehingga rasul di sini, ya, ini siapa yang bicara? Ini Rasul Paulus yang bicara kemungkinan. Ya, ya ini Rasul Paulus yang berbicara, dicatat oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Jadi Rasul Paulus bisa mengutip dari Mazmur pasal 2 dan berkata bahwa itu adalah Mazmur kedua gitu. Jadi dia bukan hanya bilang itu kitab Mazmur loh. Ya. Misalnya dia bilang seperti ada tertulis dalam kitab Mazmur. Ya, bukan. Dia bilang yang tertulis dalam Mazmur kedua. Jadi dia menspesifikasikan Mazmur kedua. Nah, itu berarti bahwa di zamannya Rasul Paulus minimal ya. Itu pembagian pasal di Mazmur itu sudah ada. Makanya ini ada kaitannya lagi dengan pertanyaan tadi Pak Bernard tadi. Jadi kapan ini pertama kali kan ada pembagian pasal begitu? Apakah Septuaginta yang pertama? Sekarang pertanyaannya harus dibalik lagi, Septuaginta itu kapan adanya gitu. Nah, ini yang masih diperdebatkan. Gitu. Masih diperdebatkan. Kapan Septuaginta itu muncul atau ada gitu kan? Karena ada yang bilang sebelum Tuhan Yesus sudah ada. Ada juga yang berkata enggak, sebenarnya setelah Tuhan Yesus baru ada. Tapi yang jelas Rasul Paulus sudah bisa mengklasifikasikan, oh ini ada Mazmur nomor 1, Mazmur nomor 2 gitu. Berarti pembagian pasal itu sudah ada di zamannya Paulus di sini. Di zamannya Paulus. Jadi
sangat menarik ya, sangat menarik. Berarti pembagian ini yang kalau kita kembali ke sini ya, pembagian ini jilid-jilid ini ya, Mazmur 1, 2, 3, 4 ya, itu masuk jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Ini sudah fix ya sampai dengan masa PB gitu. Sampai dengan masa PB ini sudah fix. Berarti sudah ada yang meletakkannya gitu ya. Siapa itu? Ya tadi banyak kita tidak tahu pasti. Ada yang berkata itu Ezra. Ya itu salah satu kandidat yang kuat, boleh ya, bilang gitu ya. Nah, dan tiap-tiap jilid ini juga ada karakteristik-karakteristiknya. Misalnya, salah satu studi yang sangat menarik adalah melihat bagaimana penggunaan nama Tuhan atau nama Allah ya. Dan di jilid 1, misalnya nama Jehovah dipakai 5 kali lebih banyak dari Elohim. Jadi sangat menekankan penggunaan nama Jehovah. Sebaliknya di jilid 2, kata Elohim dipakai 6 kali lebih banyak dari Jehovah. Apakah ada signifikansinya atau lain sebagainya? Ya itu bisa di salah satu bahan riset juga begitu. Di jilid 3, ya kata Jehovah dan Elohim berimbang. Di jilid 4, nama Jehovah 4 kali lebih banyak. Oke, ini harus saya mute-kan lagi ya. Sepertinya mikrofonnya ini Gibran ini sering muncul di sini. Oke, kemudian jilid 5, ya, nama Jehovah 9 kali lebih banyak daripada nama Elohim. Jadi memang rata-rata lebih banyak nama Jehovah dipakai kecuali di jilid 2 saja. Dan ini sangat menarik. Sangat menarik. Oke, selain itu kita bilang bahwa setiap jilid diakhiri dengan doksologi terpujilah Tuhan. Ya, saya nggak akan bukakan di ininya, tapi Anda boleh lihat, misalnya kalau Anda punya Alkitab di depan Anda boleh buka Alkitab ya, di depan Anda, misalnya jilid 1 kan akhir di pasal 41. Anda cek deh, pasal 41 ayat terakhir, terpujilah Tuhan Allah Israel, kan? Ya, jadi terpujilah Tuhan. Anda cek lagi di jilid 2. Jilid 2 itu terakhir adalah pasal 72 ayat 18, 19. Terpujilah Tuhan Allah Israel, terpujilah kiranya namanya dan sebagainya. Oke. Pasal jilid 3 berakhir di 89. 89 ya, 89 ayat terakhir dari 89 adalah terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi semua jilid diakhiri dengan terpujilah Tuhan. Sampai dengan jilid 5. Nah, jilid 5 terakhir apa? Jilid 5. Jilid 5 terakhir 150. Mazmur 150. Dan ya kata terakhir adalah haleluya gitu. Haleluya artinya apa gitu? Haleluya artinya terpujilah Jehovah, terpujilah Tuhan. Jadi kita bilang sepertinya pembagian menjadi jilid-jilid dan pasal-pasal yang khusus Mazmur ini bukan hanya dilakukan oleh manusia, tapi ada campur tangan Tuhan. Gitu. Ada campur tangan Tuhan ke dalam pembagian jilid-jilid dan pasal-pasal ini. Ya, karena minimal diakui oleh Paulus, ya, oleh Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru ada Mazmur nomor 2 gitu. Jadi Roh Kudus melalui Paulus mengakui bahwa itulah Mazmur nomor 2. Ya, jadi ini sangat menarik sekali. Nah, ini ya. Ini poin nomor 4 nih rupanya tadi sudah kita bahas duluan, tapi nggak apa-apa, kita lihat saja. Kita bilang di sini, kita tidak tahu siapa yang menentukan jilid-jilid ini. Bisa jadi jilid-jilidnya adalah hasil koleksi Mazmur-Mazmur pada zaman yang berbeda-beda, ini yang tadi saya singgung. Ya. Yang akhirnya digabungkan menjadi satu dalam bentuk hari ini. Beberapa tokoh yang bisa jadi berperan dalam pengumpulan koleksi Mazmur.
Salomo. Ya, Salomo bisa jadi yang mengumpulkan Mazmur bapaknya, Daud. Ya. Setelah Daud mati, bisa jadi dikumpulkan Salomo, plus Salomo tambahkan yang punya dia sendiri. Karena ada Salomo, ada menulis Mazmur juga, yang sudah pasti ditulis Salomo, ada satu yang mengandung nama dia. Ya, ada mungkin yang lain yang kita tidak tahu, yang nggak pakai nama dia tapi dia yang tulis. Ya. Bisa jadi adalah Hizkia ikut terlibat. Oke. Ya, kenapa Hizkia bisa terlibat? Ya, di dalam, ingat bahwa Hizkia juga ada mengumpulkan Amsal. Coba kita lihat Amsal pasal 25 ayat 1 di situ ya. Amsal 25 ayat 1, saya bacakan saja langsung dari yang ini di sini. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Jadi kalau misalnya Hizkia menyuruh untuk mengumpulkan Amsal Salomo, maka tidak terlalu kacau untuk memikirkan bahwa dia juga mungkin ada mengumpulkan Mazmur. Gitu. Dan kita tahu di 2 Tawarik 29 ayat 30, saya bacakan 2 Tawarik 29 ya, ayat 30. Lalu saya bacakan, lalu Raja Hizkia dan para pemimpin memerintahkan orang-orang Lewi menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan dengan kata-kata Daud dan Asaf pelihat itu. Jadi Hizkia rupanya sangat tertarik untuk mengembalikan kebaktian di bait suci, dan dia tertarik untuk mengembalikan terutama bagian menyanyinya. Ya, dan dengan demikian kita melihat bahwa Hizkia punya kepentingan untuk mendapatkan kembali mazmur-mazmur ya, atau mengumpulkan ya mazmur-mazmur puji-pujian yang bisa dipakai di situ. Jadi Hizkia adalah salah satu orang yang bisa jadi karena Alkitab tidak kasih tahu, bisa jadi melakukan satu atau lebih dari jilid-jilid ini. Ya, jadi bisa Daud sendiri, kita bisa tahu juga, bisa saja Daud masih hidup dia bikin jilid satu ya. Bisa Salomo, bisa Hizkia. Gitu ya. Kita nggak tahu tokoh-tokoh lain lagi. Ya, kemudian bisa juga Ezra, seperti yang tadi kita sebut. Bisa juga Ezra sebagai salah satu tokoh yang terakhir di situ. Ya. Yang jelas pembagian pasal seperti yang hari ini ada pada kita sudah baku di zaman para rasul, Kisah 13:33. Oke, Pak Andi bertanya, yang dimaksud Mazmur kedua atau Mazmur pasal 2? Ya, Mazmur kedua itu maksudnya Mazmur pasal 2, Pak. Nah, jadi Mazmur itu bukan per ayat tapi per pasal. Jadi dianggap Mazmur pertama itu maksudnya Mazmur pasal 1. Mazmur kedua itu maksudnya Mazmur pasal 2. Gitu, ya. Oke, kemudian kita sudah lihat di situ jilid-jilid. Sekarang kita lihat hal berikut yang perlu dipelajari adalah mengenai judul-judul Mazmur. Ya, judul-judul Mazmur. Kebanyakan Mazmur memiliki judul. Ada 34 Mazmur tanpa judul. Jadi mayoritas ada judul. Berarti yang ada judul berapa? Tinggal dikurangin 150. Berarti berapa? 116 ya. 116 Mazmur punya judul. Ada 34 Mazmur yang tanpa judul. Oke, dan lagi sini halaman selanjutnya. Dan judul-judul ini berisikan informasi seperti penulis. Kadang-kadang ada informasi penulisnya, ada Mazmur Daud, Mazmur Salomo, Mazmur Asaf, Mazmur pengajarannya Etan, pengajaran Heman, dan lain sebagainya. Kadang-kadang ada tujuan penulisan untuk pemimpin biduan, bahasa Indonesia, pemimpin biduan, untuk pemimpin biduan berarti ini diserahkan kepada pemimpin paduan suara gitu. Pemimpin biduan itu pemimpin paduan suara atau pemimpin nyanyi. Jadi itu sangat luar biasa. Salah satu yang sangat luar biasa adalah Mazmur pasal 51. Kenapa? Mazmur 51 itu isinya adalah Daud mengaku dosa dia dengan Batsheba. Jadi dia ditegur. Tadinya kan dia sempat sembunyikan ya. Lalu ditegur oleh Nabi Nathan. Nah, dia menyesal. Kemudian dia tulis penyesalannya, dijadikan lagu. Tapi bukan dia sembunyi-sembunyiin, dia tulis. Ya, Anda baca Mazmur 51 untuk pemimpin biduan. Jadi dia mau lagu tentang dosa dia itu dinyanyikan di kebaktian gitu. Berapa banyak orang Kristen yang kalau jatuh dalam dosa ditegur,
mau ya oke, supaya semua orang tahu gitu, semua orang tahu bahwa saya sudah bersalah. Ya mungkin kebanyakan orang sebaliknya dia mau tutup-tutupin. Nah, tapi Daud ya luar biasa sekali dia tulis itu. Ya kemudian situasi penulisan kadang-kadang muncul juga dalam judul ya, misalnya ketika Daud lari dari Absalom, ya ketika Daud pura-pura gila di hadapan orang Filistin, ya macam-macam. Jadi itu ada itu ya judul-judul situ. Oke. Dan nah sekarang pertanyaannya adalah apakah judul-judul ini bisa dipercaya atau tidak? Jadi judul-judul ini sudah ada dalam Masoretic Text, dalam teks bahasa Ibrani. Ada, judul-judulnya ada. Dan walaupun dianggap apokrifal oleh sebagian kalangan, terutama oleh orang yang berhaluan liberal, ya, jadi mereka menganggap judul-judul ini sebagai tambahan belakangan. Ya. Nah, itu yang salah satu yang saya katakan waktu saya ada membaca buku Mazmur yang ditulis oleh satu orang namanya Bellinger. Ya. Dia punya posisi seperti ini, bahwa ya judul-judul ini baru ditambah belakangan. Artinya bukan tidak akurat gitu. Ya, misalnya judulnya bilang Mazmur Daud. Ya menurut dia belum tentu Daud sih gitu. Tapi kita bilang oh enggak, kita harus percaya karena itu ada dalam teks. Itu dalam teks, sudah ada dalam teks bahasa Ibraninya gitu ya. Dan oleh karena itu kita menerimanya sebagai bagian dari inspirasi. Jadi kita bisa mempercayai judul-judul ini, bahkan menurut saya banyak dari judul-judul ini akan sangat membantu kita melakukan eksegesis. Karena kita jadi tahu latar belakangnya apa ditulisnya Mazmur ini. Ya, misalnya di dalam Mazmur dikatakan Tuhan tolonglah aku dan sebagainya. Kalau kita nggak ada judulnya kita jadi bingung sebenarnya ditolong dari apa gitu. Ya, yang dimaksud oleh si Daud misalnya atau penulisnya. Karena nggak jelas dia minta tolong sama Tuhan tapi apa? Tapi ada mazmur-mazmur yang kita menjadi jelas karena ada judulnya itu. Oh, misalnya ketika Daud lari dari Absalom misalnya. Oh jadi kita bisa membayangkan, kita bandingkan informasi di kitab Samuel apa yang terjadi pada waktu itu. Ya, jadi kita punya informasi lebih dari judul-judul ini. Ya. Nah, dalam KJV judul tidak dimasukkan dalam penomoran ayat. Jadi mereka kayak taruh itu sebagai judul pasal. Mereka tidak masukkan dalam penomoran ayat. Tapi dalam Alkitab Indonesia judul dimasukkan sebagai ayat 1. Dan menurut saya ini bagus karena ingat kita anggap ini adalah bagian dari firman Tuhan. Jadi kita masukin ayat nggak masalah, ayat 1. Gitu. Tapi efeknya adalah seringkali dalam kebanyakan Mazmur ada kejanggalan penomoran ayat antara KJV dengan LAI gitu. Nah, ini yang kadang-kadang bikin ini kalau misalnya ada orang menerjemahkan ya suatu artikel atau tulisan dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada Mazmur ya, atau ada referensi Mazmur, kalau misalnya di bahasa Inggris itu dia terjemahkan ke bahasa Indonesia lalu dia tidak hati-hati dan dia main langsung ambil saja, karena kan orang penerjemah kadang-kadang nggak cek-cek lagi ya. Misalnya di bahasa aslinya, di bahasa Inggrisnya tulis Mazmur sekian. Lalu dia terjemahkan begitu saja. Nah, kadang-kadang bisa salah gitu. Karena ketika orang cek di bahasa Indonesia kok ayatnya beda, ayatnya nggak nyambung gitu. Nah, seringkali itu karena di bahasa Indonesia itu harus turun satu ayat. Bahkan ada yang harus turun 2 ayat. Karena judulnya panjang, jadi dibagi 2 ayat gitu. Ya, jadi jangan Anda bingung ya, kadang-kadang itu terjadi ya, kadang-kadang ya kita copy paste ya dari sumber bahasa Inggris ke bahasa Indonesia juga bisa terjadi seperti itu, atau kita sedang terjemahkan gitu ya. Jadi ada perbedaan penomoran ayat ya, walaupun isinya sih sama itu sebenarnya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Bernard. Pak Steven, apakah ada catatan nada atau lagu? Maksud saya nada untuk menyanyikan kitab Mazmur, hanya transkripsi lagunya. Namun begitu bagaimana nada notes-nya? Oke. Pertanyaan bagus ya. Sepertinya tradisi Yahudi kurang begitu mempublikasi bagaimana menyanyikannya dengan nada tertentu. Ya, baik. Jadi ini memang suatu area yang
banyak sekali banyak sekali dipertanyakan dan banyak juga di riset gitu. Artinya begini, kitab Mazmur itu kan kitab kitab lagu, kitab puji-pujian, kidung puji-pujiannya orang Yahudi. Dan kita sudah punya kata-katanya. Pertanyaannya adalah gimana cara menyanyinya, gitu ya, gimana cara menyanyinya. Dan ya, um, ya tidak ada orang yang sampai saat ini sih bisa punya kayak semacam hal yang pasti mengenai hal ini. Tetapi saya ada mendapatkan ada sebagian orang yang bisa ya. Jadi mereka punya teori itu, dan ini saya pernah ketemu juga waktu saya di Amerika. Mereka punya teori bagaimana untuk menaruh not tertentu kepada tanda-tanda aksen di teks Masoretik. Jadi kalau kita melihat teks Masoretik, ya itu ada banyak tanda-tanda aksennya, dan itu bisa mereka anggap sebagai not begitu. Ya walaupun saya sendiri terus terang tidak, ya saya belum tahu lah sistem yang dipakainya gimana gitu ya. Tapi saya pernah dengar ya ada orang yang melakukan itu, dan dari situ dia semua Mazmur itu bisa dimainkan oleh dia begitu, bisa dimainkan. Nah tentunya ini hanya bisa berlaku ya dalam bahasa Ibraninya, gitu, dalam bahasa Ibraninya. Jadi ya karena sistem aksen ini kan ada di dalam bahasa Ibrani, gitu. Ya oleh karena itu ya kalau sudah diterjemahkan ke bahasa lain ya kita nggak bisa lagi pakai. Oleh karena itu ya yang di bahasa lain berarti harus ya bikin nada sendiri lagi begitu, bikin nada sendiri lagi ya. Dan saya rasa itu menjadi tantangan juga bagi istilahnya orang-orang yang cinta Tuhan untuk membuat nada-nada yang bagus dan alkitabiah ya, untuk Mazmur-Mazmur ya, untuk Mazmur. Nah, itu menjadi tantangan yang bagus juga. Oke, selanjutnya kita mau melihat kepenulisan dan waktu penulisan kitab Mazmur. Satu, informasi tentang kepenulisan tiap-tiap Mazmur kebanyakan kita ketahui jadi dari judul Mazmur. Jadi sangat penting sekali judul ini, dari situlah kita bisa tahu kepenulisannya. Dan yang paling banyak adalah Daud. 73 Mazmur judulnya mencantumkan Daud sebagai penulis. 73 berarti hampir 50% ya. Total Mazmur kan 150. Kalau setengahnya berarti 75. Nah hampir. Tapi Perjanjian Baru menyebut Mazmur kedua, tadi yang di Kisah Rasul 13 ayat 33. Dan Mazmur ke-95 ya, dikutip dalam Ibrani 4 ayat 70 sebagai tulisan Daud. Gitu. Walaupun di Mazmur 2, kalau Anda buka kitab Mazmur, di Mazmur 2 itu judulnya tidak ada bilang itu Daud. Tidak ada bilang itu Daud. Ya, tapi di Perjanjian Baru dikatakan itu Daud, gitu. Itu Daud yang menulis. Ya, sebentar ya. Ya, jadi itu disebut sebagai Daud, begitu. Ya, Daud menulis. Ya. Dan di Ibrani 4 ayat 7, bukan 70 nih ya. Coba 70. Bentar. Ibrani 4 ayat 7. Saya bacakan. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti katakan di atas, pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan ini mengutip dari Mazmur pasal 95. Padahal kalau kita buka Mazmur 95, itu juga tidak ada informasi judul bahwa itu adalah Daud gitu. Jadi Mazmur 95 tidak ada judul Daud, tapi di Perjanjian Baru oleh Paulus, penulis Ibrani, ya, saya percaya itu Paulus, dia sebut itu Daud gitu. Jadi ya
bilang bahwa uh, jika suatu mazmur tidak ada nama penulisnya, belum tentu itu bukan Daud. Ya, bisa jadi itu Daud. Ya, bisa jadi itu Daud. Bahkan ada yang berkata, ya kalau tidak ada judulnya, kita bisa asumsikan Daud, ya, kecuali ada indikasi-indikasi lain. Gitu ya. Jadi dari itu saja berarti sudah 75 ditulis oleh Daud. Ya, 73 yang ada judulnya Daud, plus ada 2 yang disebut Daud di Perjanjian Baru, walaupun tidak ada judul di Mazmurnya. Berarti total sudah 75 yang sudah pasti Daud yang tulis. Jadi 50%. 50% itu sudah pasti Daud yang tulis. Sisanya, ada banyak yang tidak ada judul. Ya, ada tadi 34 yang tidak ada judul. Ya, kita bisa asumsikan Daud pasti ada menulis ya dari antara mereka ya, yang tidak berjudul itu. Misalnya Mazmur 96 dan 105 memiliki materi yang sangat mirip dengan lagu Daud di 1 Tawarik 16. Jadi kemungkinan besar ditulis oleh Daud. Ya, Mazmur 106 juga sama dengan 1 Tawarik 16 ayat 35 sampai 36. Jadi juga bisa diasumsikan itu adalah Daud yang menulis. Ya, jadi poin nomor 5, dengan demikian Daud adalah penulis utama dari kitab Mazmur, sehingga cocoklah Daud itu julukannya adalah the sweet psalmist of Israel. Atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi pemazmur yang disenangi di Israel. Ya, sweet psalmist of Israel. Nah, ini ada di 2 Samuel 23 ayat 1. Sweet psalmist of Israel, pemazmur yang disenangi, berarti kebanyakan mazmur ditulis kapan Daud hidup. Ya, Daud hidup sekitar 1000 sebelum Masehi. Ya, 1000 sebelum Masehi. Ya. Oke, itu adalah mazmur rata-rata ditulis tahun 1000 sebelum Masehi. Tapi bagaimana dengan mazmur-mazmur lain? Poin nomor 6, mazmur yang paling awal kita ketahui adalah mazmur Musa, yaitu mazmur 90. Ya, dan ini paling awal yang kita tahu karena Musa hidupnya kapan? Musa itu sekitar 450 tahun sebelum Daud. Jadi kalau Daud sekitar 1000 sebelum Masehi, maka Musa ya sekitar abad 15 di sini sebelum Masehi. Ya. Sedangkan mazmur yang paling akhir yang kita ketahui adalah pasca pembuangan. Jadi ada mazmur yang ditulis setelah orang Israel dibuang ke Babel. Berarti itu 500-an sebelum Masehi. Berarti penulisan mazmur rentangnya adalah sekitar 1000 tahun. Yang paling awal ditulis yang kita tahu adalah abad ke-15 sebelum Masehi, dan yang paling akhir kita ketahui adalah sekitar abad katakanlah ke-6 ke-5 sebelum Masehi. Jadi rentang penulisan kitab Mazmur adalah sekitar 1000 tahun. Ya, 1000 tahun penulisan kitab Mazmur. Oke, jadi ada contoh Mazmur yang setelah pembuangan, contohnya Mazmur 126. Ini sangat jelas sekali karena isinya berhubungan dengan pembuangan. Di dalam Mazmur 126 di situ dia bicara mengenai ini ya, ini yang bicara soal sungai-sungai ini kan, sungai-sungai di Babel di sini. Ya. Ini adalah Mazmur sedih, di mana dia bilang ya ini ya, pulihkanlah keadaan kami, katanya. Tuhan, Engkau sudah membiarkan kami tertawan dan sebagainya. Ya, jadi dia minta Tuhan memulihkan ya, keadaan Yerusalem seperti semula dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang ditulis setelah pembuangan. Gitu. Oke, sehingga poin nomor 7, daftar penulis Mazmur yang kita ketahui, Daud minimal 75 Mazmur, kemungkinan besar lebih dari itu. Musa, Salomo, ya. Ada yang namanya keturunan Korah. Keturunan Korah, ya. Wow, keturunan Korah ya. Siapa ini Korah? Oke, nanti mungkin kita akan bahas minggu depan atau nanti ketika kita masuk ke Mazmurnya. Kemudian ada lagi Asaf,
turunannya ada Heman dan Etan juga. Ya, jadi kita akan stop sampai di sini hari ini, ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9. Nah, ini kebetulan juga kali pertama. Tapi kita sudah membahas banyak hal, ya, dan ya kita akan lanjutkan, dan minggu depan kita sudah mulai masuk ke ada mazmur tertentu yang saya akan ajak kita bahas. Tapi sebelumnya, ya, kita akan bahas mazmur juga, ya, berhubungan dengan puisi. Nanti kita akan bahas, ya, puisi-puisi ini, ya, puisi Ibrani seperti apa dan sebagainya. Oke, baik. Jadi ya, terima kasih bagi Anda semua yang sudah ikut bergabung bersama, ya, dan kita akan tutup, ya, dalam doa. Mungkin saya minta Gembala Rian. Nah, Gembala Rian bisa tutup kita dalam doa? Silakan. Oh, kamu nggak ada ini. Ada mikrofon nggak? Nggak ada mikrofon, ya. Nggak ada mikrofon. Oke. Baik. Siapa yang ada mikrofon nih? Saya lihat data nggak ada mikrofon. Oke, Gembala Mitoria boleh. Gembala Mitoria boleh. Pimpin kita dalam doa. Silakan tutup Gembala Mitoria. Oke, baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini kami bisa belajar. Di awal semester ini kami bisa mempelajari eksegesis kitab Mazmur. Tuhan kiranya yang menyertai kami semua yang hadir secara virtual malam hari ini. Tuhan kiranya memberikan kami hikmat serta kebijaksanaan serta kesehatan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini. Secara khusus untuk Pak Stephen yang mengajarkan kami, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, kesehatan. Tuhan juga yang senantiasa menyertai beliau di dalam setiap pelayanannya. Kami menyerahkan malam hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Sampai berjumpa lagi minggu depan, dan Maranatha.